hadirin sekalian, malam ini akan kita mulai dengan penyampaian kesan-pesan yang akan disampaikan oleh beberapa perwakilan dari Ketua RT, RW, serta perwakilan pengurus TP PKK. Ketua RT 006 RW 04 Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan. Yang kebetulan pada saat ini saya menjadi Ketua RT Pak Gubernur. Kesan saya adalah Pak Gubernur bukan tipe orang yang suka menjatuhkan orang lain, terutama pada posisi jabatannya. Saya ini Ketua RT. Alhamdulillah dulu pernah saya berpikir buruk sama beliau, karena selama jabat 5 tahun saya tidak pernah diundang ke Balai Kota melihat kantornya yang baru. Tapi ternyata disitulah adalah kalau dia undang saya ke Balai Kota, berarti dia memposisikan dia sebagai atasan. Nah, makanya dia setiap kegiatan dia pasti undang saya ke rumahnya. Dia memposisikan diri saya sebagai ketua RT atau pemimpin di kampungnya sendiri. Itulah. Jadi semua warga di lingkungan saya itu sangat berterima kasih kepada Pak Gubernur, yang dimana bahasa terus secara hari-hari di Lebak Bulus itu siapa yang nggak kenal Pak Anies, siapa yang nggak suka bahasanya halus, sopan. Kalau kata orang kampung saya Lebak Bulus itu kamus bahasanya itu nggak ketulis karena saking banyaknya ya, jadi setiap bicara itu nggak pernah kehabisan kata-kata. Jadi semua yang dibicarakan itu semuanya baik. Alhamdulillah program di Lebak Bulus dari ada yang namanya Waduk Lebak Bulus di masa beliau lah akhirnya waduk itu tercapai pembangunannya. Walaupun belum selesai, tapi macet saat ini progresnya sekitar 70%. Alhamdulillah, tapi sekarang itu wilayah kita yang kemarin terdampak banjir setiap tahun, alhamdulillah sekarang dengan adanya waduk sudah tidak lagi. Walaupun lah ada sebagian saudara saya juga, saudara saya, famili saya yang harus keluar dari Lebak Bulus, tapi alhamdulillah dengan pendekatan yang humanis dari Pak Gubernur yang setiap saat hadir di lingkungan, akhirnya mereka merelakan untuk pergi dari lingkungannya sendiri. Jadi kalau kesannya itu dari saya. Kalau pesan, saya nggak mungkin ada pesan Pak. Pinteran beliau dari saya. Kalau pesannya 100 langkah dari saya, gimana saya mau pesan kepada beliau Pak? Ya, terima kasih, itu aja Pak dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gubernur, sebelumnya saya izin pantun dulu Pak ya. Pantun nih. Makan bihun di kayu manis, beli baju di Bidara Cina, 5 tahun dipimpin Pak Anies, Jakarta makin maju dan mempesona. Itu pembukaannya artinya itu adalah bagian daripada apresiasi kita Pak, para ketua RT dan RW serta LMK, dan juga kesan yang kita lihat selama kepemimpinan Pak Gubernur. Yang pertama adalah kepemimpinan beliau santun, kalem, tidak emosional, dan cenderung mampu menyelesaikan persoalan-persoalan dengan bijak. Dan ini adalah sosok pimpinan yang benar-benar mengayomi kita di DKI Jakarta, dan ini sangat real dan nyata. Saya punya kesan pribadi yang gak pernah hilang dalam ingatan saya. Ya waktu itu, ya maaf Pak Gubernur kecembur ya Pak ya, kegot Pak ya. Saya yang angkat, saya lihat prosesnya itu luar biasa. Saya lihat Pak Gubernur pada waktu itu sangat lelah, tapi beliau tetap memaksakan
karena permintaan daripada teman-teman di Tugu Selatan dan seluruh masyarakat Jakarta Utara. Beliau saya lihat itu nggak sehat, tapi beliau paksa hanya untuk demi menghargai permintaan kita. Sampai akhirnya Pak Gubernur agak lunglai sedikit dan kemudian masuk ke tot, saya angkat buru-buru. Dan saya orang yang di belakang Pak Gub pada waktu itu. Itu kesan yang pertama, dan saya merasa inilah pengorbanan dan juga pengabdian dari seorang Anies Rashid Baswedan kepada warganya. Nah, sehingga beliau tidak melihat waktu, tidak melihat itu lelah. Itu adalah kesan saya secara pribadi. Dan kemudian secara kepemimpinan dan yang kita lihat secara nyata di ibu kota, ya tentunya kita melihat transportasi yang sangat luar biasa. Ya, transportasi bisa terintegrasi mulai dari Jaklingko sampai ke busway, itu semua dimudahkan. Dan alhamdulillah semuanya lancar, dan ternyata semuanya itu ketika kita cek ternyata kita nggak bayar Pak, itu Pak. Jadi masuk Jaklingko apa semua itu tarif 3.500, jadi saldonya masih tetap. Nah, artinya saya melihat ini adalah bentuk tanggung jawab untuk Pemprov kepada warganya, dan juga untuk membuat itu transportasi itu umum itu menjadi hal yang prioritas. Tugu Monas ada di pusat kota, menjadi simbol warga ibu kota. Meskipun bulan ini Pak Anies dan Pak Rija tinggalkan balai kota, tetapi tetap ada di hati warga Jakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Haryanto, Ketua LMK Kelurahan Pegangsaan, mewakili teman-teman LMK Jakarta Pusat. Kami berterima kasih kepada Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur DKI Jakarta atas dedikasinya, karena bimbingan Bapak Gubernur yang nggak pernah marah. Insya Allah Pak Wali juga nggak pernah marah, Pak Camat nggak pernah marah, Pak Lurah nggak pernah marah. Alhamdulillah kami semua sini tulus ikhlas Pak, dari sebelum maghrib Pak. Mudah-mudahan doa tadi itu doa untuk Pak Anies. Tangerang lewat pinggir laut. Tampaklah nyata kinerja Pak Anies. Macetnya berkurang, banjirnya cepat surut. Terima kasih sekali lagi atas nama Forum Komunikasi LMK DKI Jakarta mengapresiasi tugas Bapak Anies Baswedan PhD dan Bapak Ahmad Riza Patria sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur sepanjang masa yang akan dikenang oleh warga Jakarta. Untuk itu saya sudahi dengan pantun lawas saja Pak. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita yang panjang, insya Allah Pak Anies menjadi pemimpin negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia, yang alhamdulillah kita semua sama-sama bisa berkumpul pada malam hari ini dalam rangka silaturahmi dengan Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur. Alhamdulillah juga kita panjatkan puji syukur karena 5 tahun sudah Bapak melakukan mengemban amanah untuk memimpin Jakarta. Tidak ada awal yang tak berakhir. Tidak ada pangkal yang tak berujung. Barangkali 5 tahun bukan waktu yang sebentar, bukan waktu yang lama, tapi bagi kami terasa sangat singkat Bapak Ibu. Banyak kesan mendalam yang kami alami, baik dalam interaksi langsung dengan Bapak Ibu ataupun dalam interaksi tidak langsung melalui media sosial. Kebetulan saya selalu like semua status Bapak dan Ibu di IG ataupun di Facebook, ataupun komunikasi lewat media sosial lainnya. Kami perkenalkan
Perkenalkan sebelumnya Pak, nama saya Asmaidar. Saya mewakili teman-teman PKK. Saya berasal dari PKK Kelurahan Sungai Bambu yang ada di bagian utara Jakarta. Kebetulan Bapak Wali dan Ibu Wali hari ini berkesempatan hadir juga di sini. Banyak hal yang kami rasakan di kepemimpinan Bapak dan Ibu. Bagi kami pribadi, Ibu pernah berkunjung 3 kali Bu di wilayah kami. Pertama 2017, saat pertama kali Ibu dan Bapak menjabat. Pada saat itu sebelum acara pertemuan di Wali Kota Administrasi Jakarta Utara, Ibu dan waktu itu masih wakilnya Bu Pak Sandiaga Uno, Ibu berkunjung ke kami, ke RPTRA Sungai Bambu, RPTRA pertama se-DKI Pak. RPTRA Sungai Bambu adalah RPTRA pertama se-DKI dan alhamdulillah sampai saat ini masih tegak berdiri. Jadi Ibu berkunjung kepada kami memberikan pesan. Itulah kunjungan pertama Ibu di wilayah kami. Kunjungan kedua di wilayah kami Bu pada tahun 2018. Itu sekitar bulan Agustus pada saat Ibu memonitoring giat Gebyar Posyandu. Saat itu ada di RW 6, kebetulan RW-nya juga bersebelahan dengan lokasi RPTRA Sungai Bambu. Dan Ibu juga mampir ke RPTRA dan pada saat itu ada pelatihan tentang motivasi mendidik anak dari Danon dan Ibu pun memberikan sambutan ketika itu. Yang ketiga adalah bulan Juni 2022 yang kemarin. Ketika Ibu dan Ibu Elisa berkunjung ke PIK keluarga yang ada di wilayah RW 04. Ada pesan yang mendalam yang kami terima. Ibu mengatakan bahwa jadilah perempuan-perempuan tangguh yang berjuang dalam senyap, tak terlihat, tapi memberi perubahan besar dalam keluarga-keluarga yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Kader PKK bukan kader sembarangan. Kader PKK tidak bisa dipandang sebelah mata. Kader PKK adalah ujung tombak dari semua program-program Pemprov DKI Jakarta. Bagi kami, itu penghargaan yang sangat luar biasa di tengah berbagai halangan yang kami alami. Ada program yang sangat menyentuh Pak di era kepemimpinan Bapak, yaitu program pendataan Dasawisma. Dan alhamdulillah Bu, teman-teman menjadi saksi, di era Bapak 2 kali operasional kader Dasawisma diberikan kenaikan. Alhamdulillah teman-teman ya, 2 kali Pak. Seperti yang Ibu bilang, semua kader bekerja dalam senyap. Mungkin tidak terlihat, kami bekerja kadang-kadang sekalian curhat nih Pak ya, Pak Wali dengan Pak Gubernur sekalian curhat. Pendataan Dasawisma bisa kami upload semua itu ketika tengah malam. Kader-kader Dasawisma bangun malam bukannya ngelayanin suami, bukannya mungkin ada yang salat tahajud, tapi apa yang diambil? HP yang diambil. Apa? Data yang belum masuk apa ya? Tadi apa ya? Nick-nya gimana ya? Nggak ketemu. Akhirnya apa Bu? Manfaat yang kami rasakan Bapak Ibu, kami jujur belajar koordinasi, kami belajar tentang bagaimana berkomunikasi, kami belajar bagaimana tenggang rasa ketika ada teman satu tim yang sedang tidak bisa mengerjakan tugas, kita tetap punya tanggung jawab. Kami juga belajar memperbaiki kualitas diri, sehingga yang tadinya barangkali kita jalan biasa aja kader, sekarang semua orang bertanya tentang apapun. Kader Dasawisma ibaratnya Mbah Google-nya yang secara fisik, semua ditanyain, dari hal bangun tidur sampai masalah apapun pasti ditanyakan ke teman-teman kader Dasawisma. Benar gak Bu? Ya, pokoknya sekarang kader Dasawisma itu Google yang berjalan. Ya, udah kalah Mbak Google yang ada di internet. Bapak Ibu, saya pribadi punya pengalaman terkesan. 2018 saya mewakili Kelurahan Sungai Bambu untuk menerima bantuan dari Basnas Bajis. Waktu itu kebetulan Bapak Anies yang langsung memberikan. Saya adalah perwakilan dari guru Taman Al-Quran. Saya ingat sekali pesan Bapak. Pada saat itu Bapak bilang,
sampaikan salam saya kepada teman-teman yang bergerak membantu program di Provinsi DKI Jakarta. Sepele Pak, sangat sepele pesan itu. Tapi bagi kami di lapangan, pesan itu amat sangat menyentuh bahwa Bapak demikian peduli. Kemudian juga dengan Ibu, kebetulan mohon izin Bu, 2018 saya mewakili Provinsi DKI Jakarta untuk lomba penyuluhan tingkat nasional di Hotel Merkur. Pada saat itu alhamdulillah mendapat juara 3. Ibu pun memberi pesan bahwa jangan jadi beban, jadilah yang terbaik dalam hal berkegiatan di lingkungan. Lomba ini bukan beban. Jadi jujur pada saat tampil, pada saat mewakili, tidak ada beban sama sekali yang kami rasakan. Begitupun Bu Elisa pada saat berkunjung di RW 04, banyak sekali yang saya pikir Ibu dengan tugas begitu banyak tapi teliti memeriksa satu persatu, bertanya kepada kader satu persatu, sampai jujur Bu, tidak terbayang betapa repotnya Ibu dengan segudang tugas-tugas yang lain, tapi tetap teliti memberikan koreksi terhadap yang kami lakukan. Jujur, itulah yang membuat kami kader PKK, saya berusaha tidak nangis ya. Mudah-mudahan karena malam ini bukan malam sedih-sedih, tapi jujur itulah yang kami rasakan, itulah kesan kami terhadap Bapak dan Ibu selama ini. Bapak dan Ibu begitu mengayomi, Bapak dan Ibu begitu menghargai apa yang kami lakukan. Baik Bapak dan Ibu, setiap awal akan selalu ada akhir, setiap pangkal akan selalu berpenghujung. Tak terasa 5 tahun sudah Bapak dan Ibu memimpin Provinsi DKI Jakarta. Kami ucapkan selamat berpisah Ibu, selamat berpisah Bapak. Semoga apa yang Bapak dan Ibu lakukan, apa yang Bapak Ibu perjuangkan dalam memimpin Jakarta, bernilai amaliyah yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maafkan kami mewakili kader PKK yang masih banyak alfa dan hilaf dalam melaksanakan program-program yang dicanangkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Sekali lagi, terima kasih dari kami semua. Mohon maaf atas kehilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.